Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini kita seperti biasa akan melaksanakan ekspedisi hiburan ya. Karena konon orang tanpa hiburan laksana patung di candi-candi itu ya. Nah, kali ini kita menyusuri jalan-jalan terjal di pegunungan ya, karena kita akan menuju ke acara pernikahan di Purworejo, Jawa Tengah ya. Ya, ini kalau dilihat jalan-jalannya itu kayak sebuah hutan ya. Emang tempatnya ini masih agak tersembunyi ya. Tepatnya di Kota Bagelen ya. Kalau kita lewat jalan provinsi tadi, provinsi Jogja Purworejo tadi, kalau melihat ikon durian ya, kita akan arahnya berbelok ke mana ya, ke kanan kayaknya, karena memang Purworejo ini kayaknya adalah punya ciri khas, ikonnya adalah buah durian ya. Nah, kita lihat ini, meskipun di sini masih tersembunyi ya, tapi dilihat ini ada foto-foto partai politik ya. Jadi memang politik sudah masuk desa ya, politik sudah kemana-mana, sudah merayap-rayap ya, mencari masanya ya. Karena ini kan sebentar lagi kita akan melaksanakan pesta rakyat ya. Nah, ini kita sudah sampai ke lokasi pernikahan ya. Dan hari ini kita akan melaksanakan ekspedisi hiburan menghadiri pernikahan dari saudara Rizky Bilar KW 100 ya, saudara gitu ya. Ada hubungan saudara gitu ya. Nah, ini kita akan membelokkan mobilnya untuk berparkir ya. Nah, lihat aja teman-teman TV Lebaran, ini lokasinya ya. Bagaimana keadaan, bagaimana suasana pernikahan di pegunungan seperti ini, atau di suatu tempat yang masih desa seperti ini. Nanti makanya pemirsa TV Lebaran jangan kemana-mana, tetap panteng channel TV Lebaran ya. Nanti video ini kita akan bagi dua teman-teman ya. Ini part yang pertama. Yang kedua, nanti kita akan tunjukkan siapakah sang raja dan ratu yang menikah di acara ini ya. Nah, ini mobil yang satunya dari rombongan dari Yogyakarta ya. Ini di depan itu ya. Nah, bagaimana nanti acaranya, kemeriahannya, acara pernikahan di kampung atau di desa atau di pegunungan seperti ini ya, apakah betul-betul meriah atau ya seperti sama saja dengan pernikahan yang lain. Maka dari itu tetap panteng dong channel TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Ini mau keluar dulu, ini kakak saya, ini ponakan saya, ini mau keluar dulu ya, ini ibu saya ya. Nih, kita akan menuju lokasinya, dan lokasinya pernikahan ini ada di atas mobil ini teman-teman ya. Jadi di atasnya ya. Rumahnya itu agak menanjak ya, karena di atas gitu ya. Ya, kita lihat aja nanti teman-teman ya, bagaimana sih kemeriahan dari pernikahan ini. Dan sebenarnya lokasi ini, pemirsa TV Lebaran ya, bahwa lokasi ini banyak kenangan, banyak histori bagi Rizky Bilar KW 100 ya. Karena di waktu kecilnya kami itu sering kesini ya, di saat-saat saya masih kecil ya. Jadi kalau dulu kita tidak naik motor, apalagi naik mobil seperti ini, kita masih naik bis ya. Jadi ceritanya itu, historinya itu sangat-sangat ya bikin terharu teman-teman ya. Tapi kita udah lama nggak kesini ya, jadi memang ya kita bernostalgia lah di sini tuh ya. Memang cerita masa kecil itu sulit dilupakan. Seandainya cerita itu memang mempunyai histori yang sangat-sangat unik atau sangat-sangat berkesan ya.
Tapi sayangnya ya ini pemirsa TV Lebaran ya, sayangnya Rizky Bilar KW 100 ini datangnya belum punya pasangan ya, jadi masih jombloan ya. Pasangannya ya ini, itu apa, keronjot yang warna merah ini adalah oleh-oleh ya. Memang tidak bisa dipungkiri adat istiadat di pedesaan itu yang namanya kalau ada orang yang punya hajatan ini, kita tidak lupa bawa oleh-oleh ya. Ini oleh-olehnya seangkat ya, ini pasangannya ya dari Rizky Bilar KW 100. Ya kemana Lesti Kejora ini kok nggak ikut ya? Ikut ya, kalau Lesti Kejora ya ikut yang Rizky Bilar original ya. Ini kan KW 100, jadi kita lagi mencari juga Lesti Kejora KW 150 ya kan. Kalau ini 100 Rizky Bilar KW 100, kita mencari Lesti Kejora KW 150. Ayo siapa yang mau daftar ya biar bisa sama-sama Rizky Bilar untuk ekspedisi hiburan ya. Nah ini lokasinya teman-teman, kita nanti akan menanjak ke ini, ada apa, ada cor ke atas ini ya. Kita nanti akan ke situ ya, akan naik ke puncak gunung tinggi sekali. Kita naik ya. Nah ini Mbak Linda ini diminta di video sebentar katanya ya. Nah ini naik teman-teman, inilah lokasi dari tempat pernikahan dari saudara Rizky Bilar KW 100 yang ada di Pegunungan Bagelen Purworejo ya. Ini yang namanya acara pernikahan di perkampungan, apalagi di pegunungan seperti ini, wah masih sangat apa ya, heboh ya. Jadi sangat meriah ya, sangat sakral mungkin ya. Jadi ya itulah, berbeda mungkin dengan lokasi-lokasi di perkotaan atau mungkin perdesaan yang sudah mulai merambah menjadi kota. Itu mungkin pernikahannya ya ala kadarnya, atau mungkin ya biasa-biasa gitu loh. Kalau ini heboh mungkin ya. Kalau di kampung tuh yang namanya mau ada hajatan pernikahan itu bisa satu kampung itu ikut heboh ya. Ini kita akan naik ya teman-teman. Bagaimana sih nanti pernikahan ini dan siapa yang akan menjadi raja dan ratunya, dan bagaimana yang jadi raja itu, apakah betul-betul orangnya tinggi atau mungkin orangnya ganteng atau malah berkumis tebal. Ya itu kita lihat sama-sama teman-teman, karena saya juga belum mengenal dari calon si laki-laki dari ini Mbak Sumiati namanya ya, yang akan menikah ini ya. Ini kita naik ya, ini lokasi dari pernikahan sudah terlihat di depan mata kita ya. Agak menjulang tinggi memang ya. Makanya ada ibu-ibu yang mau naik ini pakai tongkat ya, bukan tongkat naga puspa ya, tapi tongkat kayu jati mungkin ya, untuk naik mengiringinya atau untuk ini menjadi apa, tonggaan ya untuk naik ya. Nah ini teman-teman, saudara-saudara saya dari Jogja ini yang mau naik ke atas untuk menghadiri undangan pernikahan ya. Kalau seperti ini bagi Rizky Bilar KW 100 memang bisa menjadi hiburan tersendiri ya, karena kita bisa melihat suasana baru ya. Tuh sudah kelihatan tuh lokasi dari tempat pernikahan yang ada di sini ya. Ini kita akan salaman dulu, terus kita akan masuk ke dalam istana pernikahan ya. Tapi sayangnya TV Lebaran atau Rizky Bilar KW 100 belum bisa merasakan bagaimana sih menjadi seorang raja dan ratu sehari dalam acara pernikahan ya. Jadi doakan aja segera saja mendapatkan ridhonya untuk melaksanakan seperti ini ya. Kita salaman dulu sama adik-adik mungil ini sebelum masuk ke singgasana raja ya, yang akan mengadakan pernikahan. Nanti kita sambung lagi di part kedua untuk meliput pernikahan dari sang raja dan ratu di Bagelen Purworejo.
Gitu aja lah teman-teman. Untuk bagian pertama ini jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tetap berkembang dan dapat selalu silaturahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini kita lanjut lagi part kedua, yaitu refreshing atau ekspedisi pernikahan ya, Raja dan Ratu di Bagelen Purworejo ya. Nah, ini kita terusin videonya ya. Kita sudah masuk ke lokasi ya, lokasi inti dari pernikahan Mbak Sumiati ya, yang ada di Purworejo. Ya, inilah teman-teman ya, suasana pernikahan di perkampungan ya, begitu meriah ya. Meskipun sederhana tapi sangat-sangat meriah ya, sangat-sangat berkesan ya, sangat apa ya, sangat sakral sekali ya. Nah, ini nih teman-teman, saya dan teman-teman dan saudara-saudara dari Jogja mencari tempat duduk ya untuk bersantai ya. Ini kita sudah menemukan tempat duduk. Nah, itu teman-teman, sudah terlihat dari kejauhan itu langkah-langkah dari sang raja ya. Kenapa kita sebut raja? Memang kan yang namanya pernikahan itu konon mereka itu kayak raja dan ratu sehari ya. Nah, inilah teman-teman sang rajanya. Begitu tampan ya, karena memang namanya raja tentu dikasih jas yang bagus, dikasih tata busana yang ya semewah mungkin lah ya, laksana raja, biar tambah ganteng, tambah gagah, tambah berwibawa. Kita tunggu ratunya ya, karena kalau ada raja tentunya akan ada ratunya. Nah, ini teman-teman ya, ratunya atau pengantin putrinya ya sudah tampak dari kejauhan. Kita lihat ya. Nah, ini diiringi dengan selir-selirnya ya. Kalau raja atau ratu beneran tuh ada selir-selirnya. Ini juga sama, ini di belakang, di samping kanan tuh ada pengawalnya atau ada yang mengiringinya ya. Inilah sang ratu atau pengantin putri yang cantik cerita ya, kayak seorang ratu beneran ya. Ini di make up sedemikian rupa agar tambah cantik kayak seorang ratu ya. Ya, kapan ya TV Lebaran atau Rizky Bilar KW 100 bisa seperti ini ya, atau hanya mimpi belaka ya, bisa menjadi raja dan ratu sehari ya. Ini si ratunya sedang menaiki tahta pelaminan atau tahta pernikahan ya. Nanti kita dengerin bagaimana prosesi dari ijab kabul pernikahan ratu dan raja atau pengantin putra dan pengantin putri ini dengan seksama dan penuh hikmat ya. Kita doakan aja semoga yang menonton ya, yang menonton video ini, yang masih jomblo, yang masih mencari jodohnya, bisa ketemu jodohnya hingga bisa kayak ini Mbak Sumiati ya, sang ratu ya, yang dan suaminya sang rajanya ya. Ini kita dengerin ya. Nah, ini ya. Konon sih kalau orang yang sedang mengucapkan ijab kabul ya, ikrar ijab kabul seperti itu, konon sih groginya minta ampun. Konon ya, konon ya, tapi ya nggak tahu, konon sih sampai ada yang lupa ucap, ada yang lupa segalanya mungkin ya. Karena konon juga meskipun kita sudah hafalin, kita sudah benar-benar siap, tapi nanti kalau sudah saat di depan naib itu konon groginya minta ampun, atau mungkin yang dihafalin tuh lupa semua ya. Ya, karena konon menuju pernikahan itu tidaklah mudah atau tidaklah segampang membalikkan tangan ya. Konon banyak rintangan ya.
Karena memang yang namanya pernikahan itu tidak disukai setan ya. Tentu banyak halangan dan rintangan. Apalagi kalau sudah menikah. Tentu ya konon sih juga tidak mudah ya. Ya kita doakan aja semoga raja dan ratu yang menikah kali ini nih diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan untuk menuju kebahagiaan samawa, sakinah, mawadah, warohmah, teman-teman ya. Ya, memang tidak mudah teman-teman ya. Konon tuh ada halangan saja untuk menuju ke pelaminan. Memang itulah godaannya, karena memang menikah itu memang berat, tapi memang itu juga salah satu ibadah yang besar ya. Karena beratnya itulah menjadi ibadah yang besar ya. Ya, apa kita mampu ya nanti untuk seperti ini ya, karena saya yakin sangat-sangat berat untuk menuju ke lokasi ini, maksudnya untuk menuju sampai ke titik ini ya. Ya, kalau kita tidak nekat konon tidak akan sampai-sampai ya. Ya, kita dengerin lagi teman-teman, kita pantau lagi, kita lihat lagi kesakralan dari prosesi pernikahan ini ya. Ini prosesi ijab kabul ya. Nah, ini nih biasanya berjabat tangan seperti ini, terus ada ikrar. Sudah ikrar, inilah akan resmi menjadi sepasang suami istri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama sifat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Sukarti, usikum ibadallah wa nafsi bi taqwallah. Ubdau juga ala ma amarallahu bihi min imsakil ma'ruf wa tasrihim bi ihsan. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa asirul nabil ma'ruf wa bima amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattaqullaha bin nisa. Kita ya, kita lihat sama ya. Inilah proses-proses inti kesakralan dari peristiwa ini atau pagelaran ini ya. Makanya ini semua tertuju pada prosesi yang ini, semua pada memvideo, memfoto ya. Dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat sudah Anda berikan turun. Saya terima nikahnya Kimiati binti Bapak Pujiono untuk diri saya sendiri dengan mas kawin. Kalau melihat mereka itu ya kayak gimana gitu ya, mereka sangat serius ya di situ ya. Mungkin bagi orang sah ini ya, sah. Akhirnya mereka sah menjadi suami istri teman-teman ya. Nah, tadi mungkin bagi teman-teman yang sudah menikah sih paham betul suasana ini ya. Nah, ini saatnya huri-huri teman-teman ya, karena setelah prosesi sakral tadi saatnya kita minum-minum atau makan snack ya. Ini yang ditunggu mesti dari para tamu ya, karena memang dari tadi sudah haus ya, sudah menunggu saat-saat seperti ini. Apalagi Rizky Bilar KW 100 ya, pasti nunggu kayak gini, ada minuman, ada snack ya. Nih pembagian seperti ini keseruannya di sini juga ya. Ini sang ratu sudah berganti pakaian ya, karena yang namanya pernikahan ini memang memiliki beda-beda adat istiadat atau apa ya, prosesinya gitu ya. Yang ini kayaknya berganti pakaian beberapa kali ya. Jadi ini kayaknya adat Jawa yang masih Jawa betul ya, udah sampai beberapa kali berganti pakaian ini sang pengantin putri dan pengantin putranya ya. Tampak kalau saya lihat pakaiannya itu betul-betul sangat Jawa sekali ya, kayak kecil saya ya. Jadi kalau zaman kecil saya seperti ini ya, di daerah saya tentunya ya, tapi kan ini daerah lain yang mungkin masih masih desa banget, jadi ya adat Jawanya masih dipakai dan bagus sekali ya. Ini pakaiannya aja masih kayak seorang raja Yogyakarta ya, jadi kayak Raja Mataram ya. Kalau melihat foto-foto raja itu kayak seperti ini teman-teman ya.
pakaiannya seperti ini. Wah, ada kerisnya juga ya. Bukan keris naga puspa ya, ini keris pengantin ya. Nih ya. Nah, akhirnya sembari para tamu dihidangkan makanan dan minuman, biasanya ini ya yang menjadi tradisi juga, atau mungkin ya kebiasaan juga di sebuah pernikahan akan diiringi dengan hiburan ya. Hiburannya macam-macam ya. Setiap hiburan dalam pernikahan itu beda-beda sesuai minat dari sang pengantin atau keluarga pengantin ya. Ada yang hadroh, ada yang pengajian, ada yang pop ya, mungkin ada yang campur sari ya. Kalau yang ini tuh campur sari teman-teman ya. Ini campur sari, penyanyinya yang tengah itu sangat masih muda ya. Itu kemungkinan masih SMP atau SMA gitu ya. Yang ya suaranya bagus ya. Nah, ini prosesi terakhir ya, karena memang jauh dari Jogja. Jadi saya sekalian sama kakak saya untuk melaksanakan berkunjung ke tempat yang ditakuti ya, atau mungkin jarang dikunjungi ya. Kita akan mengingat sebuah nasihat yang diam saja. Apa itu? Kematian ya. Jadi kita akan berziarah ke tempat budi saya ya. Kita sempatkan ya ke sini, sekaligus kita juga mengingat akan sebuah kematian, bahwa semuanya akan kembali, akan berpulang ke pangkuan Sang Maha Kuasa ya. Siapapun itu yang berjabat ya, berjabat maksudnya yang berpangkat ya, berpangkat tinggi, punya jabatan tinggi, yang cantik, jelek, yang kaya, miskin, semua akan kembali ke sini ya. Kita ini sedang mencari-cari di mana lokasi dari makam budi saya ya. Memang karena sudah lama nggak ke sini ya, kita mencari. Wah, di sini banyak sekali ya makam-makamnya ya. Jadi budi saya ini sudah meninggal kayaknya 2015 Pak ya, sekitar itulah itu ya. Itu di sini udah lama sih ya, udah lama. 2015 atau 2010 ya, saya lupa ya. Ya, pokoknya udah lama gitu ya. Nah, inilah lokasi dari makam dari budi saya. Di sini kita berziarah, kita saling mendoakan semoga beliau yang berpulang duluan diberikan tempat yang terbaik ya. Karena ya itulah ya, kita sebagai sesama muslim hanya bisa saling mendoakan ya, dan semuanya kita akan kembali kepadanya. Nah, ini saatnya kita kembali untuk kembali ke tempat lokasi pernikahan, dan terus kita pulang ya. Ya, inilah teman-teman lokasi dari makam yang ada di Bagelen Selasat ya. Tempatnya sahdu ya. Setiap makam tuh menurut Rizky Bilar KW 100 adalah sahdu ya. Karena di sini kayaknya hawanya itu adem gitu ya. Maksudnya sahdu gitu ya. Karena di sana kita sedikit bisa meninggalkan keduniawian ya. Kita mengingat akan sebuah kekekalan, yaitu kematian. Belum lama ini kan kita juga ada berita ya, seorang bupati itu meninggal mendadak ya. Itu juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita ya, bahwa semuanya kapan saja, di mana saja bisa sewaktu-waktu dipanggil ya. Nah, ini tadi adalah tulisan sesepuh-sesepuh yang pernah yang ada yang dimakamkan di pesarian ini, atau di keramatan ya, atau di kuburan ini ya. Selamat jalan, selamat tinggal makam Purworejo.